Hai guys, kembali lagi di DC Movie. Cerita kali ini adalah sebuah film yang berjudul Nerve yang didistribusikan oleh Lionsgate yang disutradarai oleh dua sutradara terkenal yaitu Henry Jones dan Ariel Schulman. By the way guys, film ini juga merupakan adaptasi dari sebuah novel dengan judul Nerve karya dari Jane Ryan. Film Nerve menceritakan kehidupan para remaja yang terjebak dalam sebuah game online dengan nama Nerve. Nerve adalah game online yang mengharuskan para pemain menyelesaikan tantangan-tantangan yang diberikan untuk bisa memenangkan game dan mendapatkan uang guys. Tantangan yang diberikan dari game online ini benar-benar anti-mainstream yang mengancam nyawa para pemain. Meskipun begitu, game online ini banyak peminatnya karena hadiah yang diberikan itu sangat menggiurkan guys. Dalam permainan ini juga terdapat satu aturan yang tidak boleh dilanggar oleh pemainnya. Jika pemain melanggar, maka game online ini akan mengatur hidup pemainnya, mulai dari keluarga si pemain hingga masa depan si pemain. Hal ini sangat mudah dilakukan karena game online ini mengambil semua data-data penting si pemainnya. Gimana kisah para pemain game ini dan apa saja tantangan yang mereka lakukan? Ayo kita mulai ke ceritanya guys, enjoy! Cerita dimulai ketika seorang gadis remaja yang bernama V menerima email bahwa V diundang untuk bersekolah di sebuah universitas kota. Namun V menolaknya karena ibunya tidak mengizinkan dia untuk pergi ke kota dan meninggalkan ibunya seorang diri. Saat itu juga teman V yang bernama Sydney menelpon V. Sydney adalah seorang pemain terkenal di Nerve. Sydney mendapatkan banyak pengikut dari Nerve. Saat itu Sydney meminta V untuk menonton Sydney di Nerve, karena penonton sangat penting untuk bisa menang di game Nerve itu guys. V adalah seorang gadis lugu yang belajar sebagai siswa visual yang kesehariannya adalah mengambil gambar atau dokumentasi acara di sekolahnya. Pada hari itu, V mengambil gambar tim pemain basket bersama temannya yang bernama Tommy. Ternyata V menyukai salah satu dari pemain itu guys. Namun V hanya memendam rasa sukanya. Di acara itu, V bertemu dengan Sydney yang menjadi seorang cheerleader. Sydney meminta temannya untuk merekam dari handphone Sydney. Ternyata saat itu Sydney sedang melakukan sebuah tantangan guys. Tantangan yang mempermalukan dirinya sendiri. Tapi Sydney rela melakukannya demi uang. Karena tantangan yang dilakukan Sydney di area lapangan tadi, Sydney mendapatkan lebih banyak pengikut. Sydney sangat senang karena itu guys. Kemudian V bersama Tommy datang pada Sydney. V memperingatkan Sydney karena dia bisa saja dikeluarkan dari sekolah karena tingkahnya itu. Tapi Sydney tidak peduli. Sydney hanya peduli pada pengikutnya di Nerve. Sydney malah balik menasihati V untuk berani keluar dari zona nyaman. Kemudian Sydney menantang V untuk mengatakan perasaannya pada JP, yaitu pemain basket yang disukai V. Tapi V tidak berani guys. Sydney yang barbar itu bilang bahwa dia kasihan pada V yang terus menyembunyikan perasaannya. Lalu Sydney mendatangi JP dan mengatakan perasaannya V. JP melihat pada V dan mengatakan bahwa V bukanlah tipenya dia guys. Mendengar itu V merasa sakit hati dan pergi dengan sepedanya. V pulang dengan perasaan yang sangat kesal. V melihat layar monitornya yang menampilkan situs Nerve game online itu guys. V merasa penasaran juga. Dalam permainan itu ada dua pilihan, yaitu sebagai penonton atau pemain. Kemudian V memilih sebagai pemain. Di dalam permainannya ada dua peraturan yang harus diikuti guys. Yang pertama, pemain harus merekam dengan ponselnya sendiri saat melakukan tantangan dan pemain itu harus mendapatkan penonton sebanyak-banyaknya. Yang kedua yaitu pemain dilarang untuk mengadu pada siapapun tentang permainannya. V mendapatkan tantangannya yang pertama yaitu pergi ke satu tempat. V meminta Tommy untuk mengantarnya ke satu tempat itu guys. Tommy hampir tidak percaya jika V menjadi pemain di Nerve. Tommy memberitahu V bahwa permainan itu berbahaya. FYI guys, si Tommy ini adalah anak IT yang suka berselancar dalam deep web. V tidak memperdulikan perkataannya Tommy. Di tempat itu V mendapatkan tantangannya lagi. V harus mencium orang yang tidak dikenal selama 5 detik guys. Tantangan itu ada waktunya, jadi V harus sesegera mungkin menemukan targetnya. Akhirnya V menemukan target dan Tommy yang akan merekam dari ponselnya V. V yang lugu agak grogi guys. Dia memulai modusnya pada target, kemudian langsung mencium target selama 5 detik. Setelah itu V langsung kabur dan V merasa sangat malu. Kemudian si target V tadi bernyanyi guys. Dia menyanyikan sebuah lagu romantis untuk V. Ternyata lelaki itu juga sedang melakukan tantangannya. Lelaki itu juga pemain di Nerve yang bernama Ian. Ian menerima tantangan lagi guys. Dalam tantangannya, Ian harus pergi ke kota bersama V.
Tommy memperingatkan Vi bahwa Vi tidak boleh ke kota. Vi pun menolak tantangannya, namun Ian terus merayu Vi untuk melakukan tantangannya karena hadiah yang akan diberikan itu lumayan besar guys. Tapi tetap saja Vi menolaknya. Beberapa detik kemudian setelah Ian pergi, Vi terus kepikiran dengan hadiah yang ditawarkan tadi. Kemudian Vi berubah pikiran dan menerima tantangan itu guys. Vi kembali menemui Ian dan mereka pun menerima tantangan dan pergi ke kota. Ada banyak sekali pemain di Nerf yang sedang berlomba untuk mencapai di tingkat atas. Sydney bersama temannya terkejut melihat pemain teratas di Nerf adalah Vi yang bersama Ian. Sydney tidak menyangka Vi akan menjadi pemain di Nerf itu. Akhirnya Vi dan Ian berhasil menerima tantangan dan mendapatkan hadiahnya. Ibu Vi yang memegang akun banknya Vi kaget karena ada banyak uang yang masuk pada akun banknya, yaitu uang yang didapatkan Vi dari menyelesaikan tantangan di Nerf. Kita kembali kepada Vi. Tantangan mereka berdua selesai. Kemudian Vi mendapatkan tantangan lagi guys, di mana Vi harus menemukan sebuah gaun di dalam toko di depannya. Vi sangat bersemangat karena tantangan itu memberi hadiah yang lebih besar lagi. Vi langsung menuju toko dan mencari gaunnya. Seberapa lama mencari, akhirnya Vi menemukan gaun yang dimaksud itu. Vi melihat harga gaun itu yang ternyata sangat mahal, tapi Vi berpikir masih bisa mengenakan gaunnya meskipun tanpa membeli, yaitu dengan mencoba saja di ruangan ganti. Kemudian Vi segera menuju ruang ganti. Waktu untuk menyelesaikan tantangan tinggal sedikit. Vi segera membuka dan mengganti bajunya. Vi yang polos itu tidak menyadari bahwa banyak penonton yang menyaksikan apapun yang dilakukannya. Pakai gaun selesai, namun sayang sekali karena waktu untuk menyelesaikan tantangan itu sudah habis. Vi sangat kecewa, namun tiba-tiba Ian datang. Ian mengatakan bahwa dia menerima tantangan untuk menyempurnakan penampilannya Vi. Kemudian mereka kembali menyelesaikan tantangan bersama-sama. Tapi tanpa membelinya guys, mereka hanya mencoba barang-barang di toko itu dan seolah-olah akan membelinya. Tantangan itu pun selesai. Mereka berdua kembali ke ruang ganti untuk mengganti pakaiannya. Namun di ruang ganti, Vi tidak menemukan pakaiannya. Vi sangat panik karena dia tidak bisa membeli baju yang dipakainya itu guys. Di luar, Ian juga ternyata sedang panik. Dia juga kehilangan bajunya. Dan menerima tantangan lagi, yaitu mereka berdua harus segera meninggalkan toko dalam beberapa menit. Untuk menyelesaikan tantangan itu, Ian berpikir untuk kabur saja dengan baju yang dipakainya. Tapi Vi tidak mau mencuri. Jadi mereka pun akhirnya pergi meninggalkan toko tanpa pakaian. Mereka berdua sembunyi-sembunyi untuk bisa keluar dari tokonya guys. Hingga akhirnya mereka berhasil keluar dari toko itu. Vi dan Ian melihat pakaian yang mereka kenakan tadi tergantung di motornya Ian. Ternyata pakaian itu dibayar oleh penonton yang menyukai mereka di Nerf. Mereka sangat senang karena menerima banyak uang dari tantangan itu. Kemudian tantangan selanjutnya pergi ke suatu tempat lagi. Setelah sampai, mereka harus masuk ke tempat pembuatan tato guys. Tantangannya adalah Vi harus ditato yang bentuk tatonya ditentukan oleh Ian. Vi itu sangat lugu, awalnya dia tidak berani. Namun karena hadiah yang ditawarkan, akhirnya Vi pun mau melakukannya. Sementara di sisi lain, Tommy yang mencemaskan Vi menghubungi temannya yang bekerja sebagai hacker. Vi menjelaskan bahwa dia tidak bisa menemukan identitasnya Ian, yaitu teman bermain Vi di Nerf. Tommy pun mencurigai Ian. Kemudian Tommy meminta pada temannya itu untuk diberi kunci untuk mengakses suatu situs di dark web, karena Tommy merasa akan menemukan tentang Ian di situs itu. Setelah bernegosiasi, akhirnya Tommy mendapatkan kuncinya. Tommy mulai mengakses situs di dark web itu guys. Ada banyak sekali pembahasan tentang Nerf di sana. Tommy mendapatkan bahwa Ian adalah pemain Nerf yang sangat terkenal. Dan yang mengejutkannya bahwa Ian pernah melakukan suatu tantangan ekstrim yang membuat rekan bermainnya itu jatuh dan mati guys. Kembali pada Vi dan Ian. Mereka kembali menerima tantangan. Tantangannya adalah mereka pergi ke suatu tempat dengan kecepatan 60 km per jam. Dan Ian mengendarai harus dalam keadaan mata yang tertutup. Vi tidak berani dengan tantangan ekstrim itu dan mencoba untuk menyudahkan permainannya. Tapi Ian mengatakan bahwa hadiah dalam tantangan ini sangat besar. Hingga akhirnya Vi pun kembali luluh dan mau melakukannya. Vi menjadi pengendali sementara Ian yang mengendari motor dengan mata tertutup. Ada banyak sekali penonton yang menyaksikan Vi dan Ian dalam permainan Nerf itu guys. Dalam melakukan tantangannya, awalnya Vi sangat kacau mengendalikan Ian. Mereka beberapa kali hampir saja kehilangan keseimbangan. Namun waktu terus berjalan, Vi menjadi semakin mahir mengendalikan Ian yang mengendarai motor dengan mata tertutup. Setengah perjalanan mereka melihat waktu untuk menyelesaikan tantangan semakin sedikit. Dengan berani mereka menambah kecepatan laju motornya.
Hingga akhirnya mereka pun berhasil menyelesaikan tantangannya itu. Berkat tantangan ekstrim itu, V dan Ian memiliki lebih banyak pengikut lagi di Novi itu guys. Sydney yang tidak terima karena ratingnya menjadi sangat rendah terus berusaha untuk meminta tantangan dari penonton. Sydney menelpon V, namun V mengabaikannya. Ada salah satu penonton yang memberikan tantangan ekstrim pada Sydney, yaitu Sydney harus berjalan di atas sebuah tangga yang digantung pada ketinggian sebuah gedung. Sydney yang terobsesi untuk mendapatkan lebih banyak pengikut di Nerf, mengambil tantangan ekstrim itu guys. Tantangan itu memang menyita banyak perhatian penonton. Bahkan penonton itu meminta Sydney untuk melakukannya dengan cepat, tanpa memikirkan resiko yang akan terjadi pada Sydney. Sydney merasa gemetaran, dia lupa bahwa dia belum menyalakan ponselnya untuk merekam. Kemudian dia mengeluarkan handphonenya dan mulai merekam. Karena harus menggunakan satu tangan, Sydney semakin gemetar. Akhirnya HP Sydney terjatuh dan Sydney dinyatakan gagal dalam melakukan tantangannya. Kembali pada V dan Ian. Ian melihat sebuah pesta dan mengajak V pergi ke pesta itu. Semua orang di sana mengenali V dan Ian. Ternyata pesta itu adalah tempat Sydney dan kawan-kawannya guys. V menanyakan pada Liv, salah satu teman Sydney, di mana Sydney. Liv menceritakan bahwa Sydney sangat depresi karena dia kehilangan penggemarnya di Nerf. Mendengar cerita Liv, V merasa khawatir pada Sydney. Kemudian mereka pun bertemu. Sydney marah pada V karena tidak mengangkat telepon dan mengabaikannya, dan menyalahkan V atas apa yang terjadi pada Sydney. V juga mengungkapkan kekesalannya pada Sydney yang selalu merasa lebih baik dari V. Di ponselnya, V kembali diberikan tantangan. Dia harus menyelesaikan tantangan yang dilakukan Sydney guys. Sydney yang terus saja menghina V tidak tahan lagi. V menerima tantangan itu untuk mengalahkan Sydney. V ingin membuktikan bahwa dia lebih baik dari Sydney. Dengan melakukan tantangan sebelumnya, Sydney gagal melakukannya. Meskipun hampir terjatuh, V berhasil melakukan tantangan itu. Sydney melihat V dan merasa sedih karena dipermalukan oleh V. Kemudian Tommy menceritakan tentang Ian pada V. Tommy juga mengatakan bahwa Ian telah merencanakan pertengkaran yang terjadi antara V dan Sydney. Karena hal itu adalah tantangan yang harus diselesaikan oleh Ian. V yang merasa dipermainkan marah pada Ian. Ian berusaha untuk memberi penjelasan pada V. Ian mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun V terus memotong pembicaraan karena merasa sangat kesal sebab permainan itulah yang membuat V kehilangan para sahabatnya. V berpikir untuk melaporkan permainan itu pada polisi, dan Ian berusaha untuk mencegah V melakukan hal itu. V lupa guys jika peraturan dalam permainan Nerf, pemain tidak boleh mengadu pada siapapun. Kebetulan sekali di depan jalan sedang ada polisi yang sedang parkir. V segera melaporkannya. Namun polisi itu tidak bisa melakukan apa-apa karena V tidak punya bukti bahwa permainan itu membahayakan para pemainnya. Para penonton melihat pelanggaran yang dilakukan oleh V guys. Ian merasa panik dan kabur. Karena pelanggaran yang dilakukan V, semua uang yang ada pada rekening bank V hilang semuanya guys. Dan penonton atau pemain Nerf harus menangkap V karena pelanggaran itu. Salah satu pemain berhasil menemukan V. Kemudian dia menghajar V hingga pingsan. Saat V sadar, dia sudah berada di suatu tempat tertutup dengan sebuah layar TV. Dalam layar tersebut mengatakan bahwa V sudah melakukan pelanggaran dalam permainan Nerf, dan V harus menanggung akibatnya, yaitu kehilangan semua yang didapatkan. Juga permainan itu akan mulai mengendalikan hidupnya V. Ada satu cara yang bisa dilakukan V agar terlepas dari hukuman itu guys, yaitu V harus menjadi pemenang nomor 1 dalam permainan tantangan itu. Kemudian memerintahkan V untuk pergi ke suatu tempat. Tiba-tiba pintu terbuka. V segera pergi dari tempat itu dengan hati-hati karena takut ada penonton yang akan melihat keberadaan V. Kemudian V bertemu dengan Ian. Ian menjelaskan pada V bahwa ia juga telah terjebak dalam permainan itu guys. Ian mengatakan bahwa dia pernah melakukan tantangan yang ekstrim bersama Tai, yaitu pemain yang telah mengajar V sebelumnya. Dalam tantangan itu membuat salah satu teman Ian meninggal. Kemudian Ian dan Tai melaporkan permainannya pada polisi. Namun polisi sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa, karena sistem permainan Nerf itu sangat licik. Karena mengadu, Ian dan Tai dihukum dalam permainan itu. Ian menceritakan bahwa permainan itu mengacaukan keluarganya, karena sebuah identitasnya ada pada Nerf. Ian mengatakan bahwa sebenarnya ada 3 kategori dalam permainan itu, yaitu penonton, pemain, dan juga tawanan. Sekarang mereka bertiga adalah pemain dengan kategori tawanan. Dan hanya ada salah satu di antara mereka yang akan menang dan lolos dari hukuman itu. Ian mengatakan bahwa dia akan mengalah untuk V guys, karena sepertinya Ian mulai menyayangi V.
Ian tidak memberi kesempatan pada Vi untuk menolak kesepakatan itu. Untuk bisa memberikan kemenangan pada Vi, artinya Ian harus terlebih dahulu mengalahkan Tai, agar kemenangan hanya ada di antara Vi dan Ian saja. Kemudian Ian pergi untuk menerima tantangan dan mengalahkan Tai. Sementara itu, Sydney yang bersama Tommy merasa bersalah dan sedih pada yang terjadi pada persahabatannya. Sydney mencemaskan Vi dan saat itu juga mereka menerima telepon dari Vi. Vi meminta mereka untuk menemuinya di suatu tempat. Akhirnya mereka pun bertemu dan Tommy mengajak Vi untuk pergi. Namun Vi mengatakan bahwa dia tidak bisa pergi. Dia harus menyelesaikan tantangannya agar bisa terlepas dari permainan Nerf ini. Dia harus bisa menyelesaikan tantangannya agar bisa terlepas dari permainan Nerf ini. Namun permainan ini tidak akan berakhir. Nerf akan terus mencari pemain dan menjadi korban selanjutnya. Vi meminta Tommy untuk mencoba meretas dan menghentikan aplikasi game ini, guys. Di sisi lain, Ian, dia sedang melakukan tantangan ekstrim, yaitu menaiki sebuah mesin derek di atas ketinggian yang ekstrim. Tantangannya terus bertambah, yaitu Ian harus bergantungan di mesin derek itu dengan hanya satu tangan yang dilakukan selama 5 detik. Hingga akhirnya Ian berhasil melakukan tantangannya dan masuk ke dalam final. Tantangan selanjutnya yaitu dia harus pergi menuju stasiun kereta dan menemui penonton yang akan memberikan tantangan selanjutnya. Ternyata di sana adalah tempat yang sama dengan Vi mendapatkan tantangannya. Sementara Tommy menemui teman hackernya untuk mulai menghentikan aplikasi Nerf yang juga ditemani oleh Sydney. Kembali pada Vi diarahkan oleh penonton untuk menuju suatu arena. Di sana Vi juga bertemu dengan Ian, guys. Mereka berdua harus melakukan tantangan untuk saling mengalahkan satu sama lain. Ada banyak sekali penonton di arena itu. Tantangannya adalah mereka berdua harus menembak lawannya dengan pistolnya masing-masing. Yang pertama kali menembak adalah pemenang dalam tantangan itu. Waktu yang diberikan hanyalah 20 detik, guys. Sesuai kesepakatan di awal bahwa Ian akan mengalah untuk Vi. Ian meminta Vi untuk cepat menembaknya karena waktu hampir habis. Ian mengatakan bahwa ini adalah cara satu-satunya agar Vi dapat keluar dari permainan itu, guys. Detik-detik terakhir, Vi menembakkan pistolnya tidak pada Ian, tapi pada tanah. Vi tidak tega melakukannya. Saat itu juga datanglah seorang pemain lagi, yaitu Tai. Dia yang akan menyelesaikan permainannya. Tai menghasut para penonton untuk setuju jika dia yang akan menyelesaikan tantangannya. Vi mencoba untuk mengatakan pada penonton bahwa itu tidak benar, tapi penonton tidak menghiraukan perkataannya Vi, guys. Vi pasrah dan akhirnya menantang Ian untuk menembaknya saja. Tanpa pikir lama, Ian menerima tantangan dari Vi. Kemudian mengumpulkan penonton untuk menyetujui tantangannya dalam Nerf. Aplikasi itu membuat voting pada penonton untuk memilih iya atau tidak pada tantangan itu. Para penonton melakukan voting, guys. Voting terbanyak didapatkan adalah iya dari penonton. Artinya tantangan itu diterima pada aplikasi Nerf. Tai bersiap untuk menembak Vi dan Vi pun terjatuh di pelukannya Ian. Tommy bersama rekannya berhasil meretas aplikasi itu dan mengirimkan pesan pada penonton untuk bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa Vi pada para penonton yang memvoting iya. Para penonton yang ketakutan satu persatu mulai keluar dari aplikasi itu, guys. Aplikasi mengalami penurunan pengguna yang sangat drastis. Dan Vi pun sadar, ternyata Vi pura-pura, guys. Ian tidak tahu bahwa Vi sudah memiliki rencana bersama Tai dan teman-temannya. Mereka berhasil menghentikan aplikasi Nerf itu. Dengan membuat semua pengguna keluar dari aplikasi, maka aplikasi game Nerf itu pun rusak. Mereka sangat lega karena akhirnya bebas dari perangkap permainan Nerf itu, guys. Dengan begitu cerita ini pun berakhir. Terima kasih, guys. Ayo bantu DC Movie untuk berkembang. Klik tombol subscribe-nya ya, guys.